Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan atau menganalisis isi dari surah Al-A'raf pada ayat 26 dan juga 199. Dan berikut penjelasannya. Al-A'raf di sini merupakan surah ke-7 dalam Al-Quran yang terdiri dari 206 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Dan Al-A'raf sendiri memiliki arti tempat tertinggi. Dan sebelumnya telah diturunkan surah Al-An'am. Dinamakan Al-A'raf karena perkataan Al-A'raf yang terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang berada di atas Al-A'raf, yaitu tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. Di sini saya akan membacakan surah Al-A'raf pada ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairul dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun, yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Pada ayat tersebut telah disebutkan bahwa Allah menurunkan anak cucu Adam atas segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya dalam urusan dunia serta agama mereka, seperti pakaian yang dipakai untuk menutup aurat atau yang digunakan sebagai perhiasan, juga pakaian yang mereka gunakan dalam peperangan seperti baju, rompi besi, dan lain sebagainya. Dan perlu kalian bersyukur kepada Allah atas anugerah yang besar ini dan menyembahnya tanpa sekutu baginya. Dapat dipahami dalam ayat tersebut bahwa terdapat dua fungsi pakaian. Yang pertama yaitu sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama, individu, masyarakat sebagai sesuatu yang buruk yang dapat dilihat orang lain. Yang kedua sebagai hiasan yang menambah indah pemakaiannya. Dan itulah kiranya yang dimaksud dengan nilai estetika dalam Islam. Di setiap perintah dan ajaran agama Islam yang mengandung pendidikan moral yang tinggi. Dalam masalah aurat ini misalnya, Islam telah menetapkan bahwa aurat lelaki antara pusar sampai lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Juga terdapat prinsip dasar cara berpakaian. Yang pertama yaitu menutup aurat, yang kedua memperhatikan estetika. Estetika di sini yaitu berupa kesopanan, keserasian, keindahan, serta kebersihan. Yang ketiga yaitu sebagai perlindungan dan petunjuk identitas. Dan yang terakhir tidak berlebih-lebihan. Selain untuk menutup aurat, pakaian juga digunakan untuk menutup tubuh agar memberikan proteksi dari bahaya asusila seperti pemerkosaan. Pada zaman sekarang banyak kejadian-kejadian pemerkosaan karena terlihatnya lekukan tubuh seseorang tersebut.
juga memberikan perlindungan dari terik matahari dan dinginnya hujan, sebagai identitas seseorang, sebagai harga diri seseorang, dan juga sebuah kebutuhan untuk mengungkapkan rasa malu seseorang. Dan yang berikutnya saya akan membacakan pada ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Hudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Menurut referensi buku yang saya baca, Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, jadilah engkau pemaaf, yakni ambillah dari lebihan harta mereka sejumlah yang layak untukmu, dan terimalah apa yang mereka berikan kepadamu dari harta mereka. Yang kesimpulannya bahwa di antara tata krama dan prinsip-prinsip agama adalah kemudahan, menghindari kesulitan dan yang memberatkan. Benarlah berita dari Rasulullah apabila harus memilih antara dua perkara, maka beliau akan memilih yang lebih mudah. Dalam ayat tersebut terdapat 3 ajaran pendidikan akhlak yang diperlukan dalam mengimplementasikan pemahaman dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pemaaf. Seorang pendidik dan yang dididik harus memiliki sikap pemaaf, sebab sikap pemaaf merupakan prinsip agama dalam bidang akhlak yang perlu direalisasikan dalam kehidupan, agar kehidupan dapat berjalan dengan tentram. Yang kedua, mengajak manusia berbuat amar ma'ruf. Di dalam dunia pendidikan, sikap tersebut tertanam di setiap benak dan hati lisan. Sebab jika pengajar tidak lagi mau peduli atau tidak care terhadap akhlak siswanya, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Begitu pula dengan siswa, mereka harus selalu mengajak teman-temannya berbuat kebajikan dengan cara saling mengingatkan dalam kebaikan, seperti tidak menyontek, tidak membuat gaduh, dan tidak menghabiskan jam kosong untuk bermain-main. Dan yang ketiga, menjauhi orang bodoh atau jahil. Dalam konteks pendidikan, seringkali kita menemukan orang-orang yang suka emosi, gampang marah, dan hanya memperturutkan emosionalnya, bukan dengan mempertimbangkan akal sehat, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, bahkan sampai mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi karena sikapnya yang jahil. Maka dari itu kita bisa menjauhi orang-orang yang seperti itu. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.